Halo para teman-teman Jenny Feng Shui, apa kabar? Jenny Feng Shui di YouTube channel sekarang hadir untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, terutama pertanyaan yang dari Instagram, Dear Jenny. Buat teman-teman semua yang masih mau bertanya, silahkan juga boleh ya. Kolom komentar di bawah ini silahkan diisi pertanyaannya. Nanti saya jawab pada episode berikutnya. Nah teman-teman, masih ingat nggak hari Kamis kemarin di story Instagram, buat teman-teman yang follow Instagram Jenny Feng Shui ada memberikan sedikit quotes di pagi hari, Kamis pagi ceritanya. Belajar menjadi pemaaf, berhenti menjadi pembenci, belajar betulkan diri, berhenti salahkan orang lain, hidup kita akan jadi lebih tenang. Ayo, masih ingat nggak akan story saya itu? Ternyata teman-teman ada juga yang komentar nih. Ada juga yang komentar macam-macam nih. Seperti ada teman saya yang dia cerita, tapi kalau semua dimaafkan, nanti akhirnya saya menderita Ci. Bagaimana dong? Kan dia nggak bener. Tenang aja, semua pasti. Berikutnya story saya adalah karma. Ada karma. Make yourself not stress and being not under pressure is the best for life. Itu kata saya loh. Lalu karma says, if you never feel you are no longer important to someone, then live their life silently. Ayo, maksudnya apa ya? Bingung juga ya? Jadi intinya teman-teman, kalau ada teman-teman yang berbuat jahat kepada teman-teman, ya udah deh, biarin dulu, nanti juga ada karmanya, gitu loh. Seperti ada juga, kalau teman-teman mau tahu, ada yang DM ke saya nih. Kemarin dari 2 story itu, ada teman-teman yang DM ke saya, dan dia curhat nih ceritanya. Saya share ya curhat teman-teman itu ya. Yang pertama, ada teman saya yang cerita difitnah. Di sini dia difitnah sama orang yang terdekatnya dengan 2 orang tersebut. Lalu dia bertanya, bagaimana cara mengatasinya? Padahal kan harus memaafkan. Aduh, berat banget nggak sih? Mau tahu nggak teman-teman, gimana ceritanya? Nih ya, salah satu dari follower saya dengan inisial G bercerita pada saya. Katanya begini, saya cenderung mereka harus merasakan apa yang telah mereka lakukan ke saya, supaya tahu sendiri rasanya. Karma bitch. Aduh, jadi kamu nggak ikhlas dong. Lalu dia cerita, betul Cici, karena bulan November saya difitnah dengan orang yang saya kira teman baik. Padahal menurut si orang inisial G ini, itu temannya yang memfitnah dia itu saat jalan-jalan ke Hong Kong, dia bayarin semua. Duh, mendingan saya aja dibayarin ke Hong Kong kali ya. Lalu dia cerita sampai sempat pindah gym. Aduh, serem amat. Lalu dia bilang, sepatu juga dibeliin hadiah ulang tahun. Aduh, serem amat. Nah, jadi begini teman-teman. Akhirnya dari 2 orang yang memfitnah itu, 1 kena karmanya. Menurut dia, teman yang memfitnahnya dengan kelahiran tahun 87 itu tiba-tiba kena serangan jantung. Dan yang 1 lagi nih, belum sih, tapi ya kita tidak mendoakan, namanya karma akan bekerja sebagaimana waktunya. Tapi menurut saya pasti akan ada karmanya buat orang yang berbuat jahat. Sekarang saja mungkin teman yang memfitnah itu sudah banyak utangnya, berarti kan udah bad image. Jadi tenang aja buat teman-teman semua yang disakitin hati oleh orang-orang sekitar, ya saya rasa nih gara-gara pengaruh bulan Februari ya. Februari Maret yang sangat melelahkan itu banyak sekali teman-teman yang sakit hati gitu. Jadi tenang ya teman-teman, seperti saya bilang, kalau kamu sudah merasa tidak nyaman, jauhilah teman kamu perlahan-lahan, tapi jangan menyakitinya, oke? Kita lanjut lagi ya, ada juga sih yang curhat. Dia berkata, kalau melepaskan sepasang merpati hitam, apakah harus di laut? Benar sekali. Jadi caranya kita pelihara sepasang merpati hitam, merpatinya sepasang ya, perempuan dan laki-laki. Kira-kira kita simpan, kita pelihara 1-2 hari. Kita kasih makan dulu biji-bijian, ada jagung, ada kacang hijau. Nanti kita pergi ke laut, sedikit naik kapal agak ke tengah sedikit, kita lepaskan. Jadi tujuannya supaya nasib buruk itu akan lepas bersama dengan terbangnya merpati. Gitu teman-teman, ngerti? Ada lagi nih curhatan dari teman saya dengan inisial E. Dia kelahiran sebentar ya, yang perempuan itu tanggal 30 Agustus tahun 91. Dan satu lagi yang laki-laki tanggal 2 Maret tahun 91. Katanya nih, mereka berdua setelah married
jadi lebih rajin bertengkar. Aduh, kenapa bisa begitu ya? Coba ya, kita cek unsurnya ya. Buat yang perempuan, yang terlahir 30 Agustus tahun 91, memiliki kecenderungan sedikit agak manja. Nah, jadi teman yang tadi dengan inisial E, dengan kelahiran 30 Agustus tahun 91, meskipun cantik tapi agak manja. Jadi harus lebih mandiri ya. Jangan berharap terlalu banyak karena ada peluang memang siapapun suami kamu capek. Nah, ada yang kayak begitu loh. Jadi siapapun juga yang setelah berpasangan jadi lebih lelah. Sedangkan buat yang laki-lakinya dengan tanggal 2 Maret tahun 91 ada kecenderungan nih. Tipe pria yang agak sedikit arogan, gagah dan tidak suka diatur nih. Dan tidak suka yang manja-manja sepertinya. Karena dia sendiri juga manja. Jadi ini pesan saya, memang ada ketidaksesuaian unsur dari bulan kalian. Harus hati-hati ya. Buat teman inisial E tadi, jangan terlalu manja. Dua-duanya jangan sama-sama manja. Karena memang ada masalah komunikasi. Ada lagi nih teman-teman. Buat sahabat saya wanita dengan inisial Q. Dia berkata, Ci, di bulan Maret ini aku mau coba masarin propertiku. Semoga ya bisa dapat keberuntungan, karena memang bulan April adalah bulan keberuntungan. Tapi jual properti itu kan gak seperti membalikan telapak tangan, butuh proses. Saatnya dipasarkan mulai Maret boleh. Ayo mulai dipasarin sekarang, semoga laku ya. Nah teman-teman, sekarang saya mulai menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Dear Jenny. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Buat Ibu Tirta Yuniatin. Ibu Tirta Yuniatin bertanya, dari bulan 11 belum ada pekerjaan sama sekali buat Bapak. Tanggal lahirnya 18 Februari 1967. Kita cek ya, ada apa gerangan dengan Bapak ini ya, suami dari Ibu Tirta Yuniatin. Jadi, unsur dari suami Ibu Tirta Yuniatin adalah air. Sedangkan airnya air lemah. Cenderungnya banyak aktivitas, hasilnya kurang maksimal. Lalu juga ada sifat macan dan menanggung beban keluarga. Artinya dia ingin sesuatu yang gagah. Nah Bapak, kalau mau dapat pekerjaan, coba jangan terlalu idealis ya. Jangan mau pekerjaan yang terlihat gagah gitu. Sebaiknya realistis. Tahun ini tahun yang saatnya realistis. Saya rasa mungkin bisa mulai mencari pekerjaan dari teman-teman sekitar Bapak. Karena tahun ini banyak network, atau Bapak dan istri masih bisa juga. Tapi memang pekerjaannya sepertinya dapatnya itu bukan pekerjaan yang besar. Kecil-kecil asal pasti, itu teman-teman tips ya. Buat teman-teman yang mencari pekerjaan, jadi sebaiknya jangan idealis di tahun tikus logam ini. Pekerjaan yang penting asal stabil dan mengalir itu lebih baik. Tidak perlu harus selalu besar dan keren. Justru malah pekerjaan di tahun tikus emas ini, pekerjaan yang kecil-kecil bisa berbuah besar loh. Jadi jangan menyepelekan pekerjaan yang kecil, oke? Selanjutnya saya jawab ya pertanyaan dari teman saya Tantri 4944. Dia bertanya pekerjaan yang cocok untuk tanggal 15 Desember 1998 jam 9 pagi. Tantri, menurut saya unsur kamu adalah api. Sio kamu adalah macan. Nah, biasanya teman-teman, perempuan bersio macan memiliki kecenderungan bisa berkarir yang cukup tinggi dan akhirnya bisa kalah nih karir pasangannya. Hati-hati ya. Tapi dalam keseimbangan unsurnya, Tantri punya peluang keberuntungan, juga punya peluang masalah. Hati-hati ya. Hoki bertemu dengan sio naga atau bulan April. Masalah bertemu dengan sio ular atau bulan Mei. Unsur Tantri adalah api. Apinya api lemah. Jadi sebenarnya bidang yang cocok adalah berhubungan dengan kayu dan api. Bidang kayu diantaranya kreasi, kreativitas, seni, ide, desain, konsultan, fashion, art, ataupun juga pendidikan. Sedangkan bidang api adalah bidang marketing, kafe, saham, restoran, dan hal yang sifatnya fluktuatif atau gambling lainnya. Untuk tahun ini memang Tantri lebih baik mencari bidang yang berhubungan dengan kayu aja ya, biar lebih aman dan safe. Jadi coba kejar di bulan April ini. Semoga dapat kerjaan ya. Ada lagi nih pertanyaan lucu dari teman saya Yogi Bocor.
Emang bocor deh kamu. Yogi Bocor bertanya, apakah rambut gondrong buat seorang pria itu hoki? Nah loh, lalu saya jawab juga di Instagram, rambut bagian mana nih? Rambut atas, rambut tengah, atau rambut bawah? Salah. Jadi maksudnya rambut atas itu adalah rambut kita, rambut tengah itu adalah kumis. Jadi buat pria, kumis itu adalah simbol untuk mempertahankan keberuntungan. Buat pria yang bibirnya tipis, boleh juga sih memelihara kumis, biar rezekinya agak sedikit lebih ketahan, nggak bocor gitu seperti Yogi Bocor. Sedangkan rambut panjang, apakah hoki? Buat pria berambut panjang, tentunya buat teman-teman pria yang berambut panjang, kalau mukanya bulat, jangan deh, mendingan botak daripada bocor. Salah, mendingan botak daripada gondrong. Oke, jadi lebih baik pria berambut botak daripada berambut gondrong. Sip. Ada lagi nih pertanyaan yang masuk dari Oliver Wejos. Dia bertanya, saya mau konsul masalah karir, kesehatan, dan cinta. Tanggal lahirnya adalah 30 Juli 1987. Coba ya kita cek Oliver. Unsur Oliver adalah logam. Sementara Oliver ini sifatnya cenderung agak sedikit bukan manja sih, maunya mendapat sesuatu hal itu yang disupport dari sekitarnya atau comfort zone. Hati-hati Oliver, ada peluang kamu suka hal yang nyaman. Padahal unsur kamu adalah logam, tapi memang logamnya logam lemah. Sionya adalah kelinci. Sio kelinci yang lahir bulan Juli tentunya baik dan hoki berhubungan dengan sio babi. Sayangnya tahun babi udah lewat tahun kemarin. Jadi hoki kamu tahun kemarin lebih bagus daripada tahun ini. Nggak apa-apa deh. Tahun ini kamu juga masih bisa dapat keberuntungan asal tidak boleh terlalu manja. Berhubungan kerja dengan teman yang lahir bulan November. Untuk karir Oliver, ada baiknya kamu bergerak bidang tanah atau logam karena unsur kamu adalah logam lemah. Untuk kesehatan, logam harus berhati-hati terhadap organ pencernaan dan paru-paru, terutama tahun ini. Dan untuk cinta nih Oliver, kelihatannya tahun ini biasa aja kok, nggak ada hal-hal yang berarti lainnya. Jadi mesti aman dengan pasangan kamu. Ada lagi pertanyaan dari teman saya Lim M29. Dia bertanya, usaha bergerak di bidang jasa perekrutan keuangan. Lalu tanggal lahirnya 29 Januari 1985, jam 2:15 pagi. Kita cek ya, usaha perekrutan keuangan sifatnya bisa mengandung tanah atau kayu ya. Saya bilang sih banyak tanah karena mau mencari orang-orang yang cocok kan. Nah, itu unsurnya Lim adalah tanah. Tanahnya adalah tanah kuat. Jadi tentunya untuk Lim M29 yang berunsur tanah kuat, sebenarnya bidang perekrutan HRD kurang begitu tepat. Kamu lebih cocok bergerak sebagai konsultan keuangan. Untung sih kamu punya keberuntungan baik berhubungan dengan sio monyet. Tapi sayangnya sio monyet suka bawa masalah. Jadi hati-hati ya. Dalam hal perekrutan takutnya kamu juga bermasalah. Kalau mau aman sih sebaiknya jangan bidang itu, bidang konsultan aja, konsultan keuangan lebih aman, oke? Ada lagi nih pertanyaan dari teman saya S. John Mars. Dia bertanya, pasang wind chime di atas pintu pagar bagus enggak? Lalu dia bertanya berapa kaki-kaki yang bagus untuk wind chime tersebut. Nah teman-teman, wind chime fungsinya untuk mengusir aura energi negatif dari sekitar rumah Anda. Apabila rumah Anda dekat dengan kuburan, dekat aura negatif lainnya seperti pasar, atau dekat bengkel, atau tempat yang kotor, boleh Anda pasang wind chime, tapi bukan di pagar. Pasanglah wind chime di atas dekat jendela rumah Anda, atau dekat pintu masuk rumah Anda, supaya kena angin dan bersuara memecahkan energi negatif. Wind chime sebenarnya batangnya itu tidak masalah berapapun juga. Hanya kalau mau lebih bagus lagi, wind chime yang berbatang 6 untuk mengusir aura negatif seperti aura yang berbau-bau spooky-spooky gitu teman-teman, seperti hantu dan lain-lain. Oke? Halo Cak Rul. Pertanyaan yang masuk dari YouTube, satu-satunya dia yang masuk dari YouTube. Dan berikutnya boleh loh teman-teman dari YouTube yang mau bertanya, silahkan juga masukkan di kolom komentar di bawah ini ya.
Nanti dijawab pertanyaannya oleh Jenny Feng Shui di episode berikutnya. Saya jawab ya, Cak Rul dengan tanggal kelahiran 12 Mei 1989. Dia bertanya usaha apa yang cocok buatnya. Unsur Cak Rul adalah air, tapi airnya lemah nih rupanya. Sedangkan ide bisnisnya terlalu banyak. Karena lemah kurang meyakinkan. Lalu juga ada peluang tertipu atau unfinished work. Jadi Cak Rul hati-hati ya. Sebaiknya menurut saya kamu jangan berusaha deh. Lebih baik kamu bekerja sebagai profesional supaya lebih stabil dan tidak beresiko. Apalagi mengingat unsur kamu lemah, kamu sedikit kurang meyakinkan. Supaya lebih meyakinkan, kamu harus mencantumkan gelar, jabatan, atau titel. Jadi tentunya kamu harus kuliah yang tinggi dulu nih. Berat juga ya. Kalau saya sarankan sebaiknya kamu bekerja sebagai profesional aja deh biar stabil. Oke Cak Rul, bidang yang cocok adalah logam dan air. Logam diantaranya adalah berhubungan dengan IT, e-commerce, telekomunikasi, atau bengkel, underdeal, spare part, mobil, motor, otomotif, komputer, dan lain-lain bisa cocok. Jadi pada dasarnya kamu bukan tipe orang yang cocok untuk bekerja di balik meja. Kamu lebih cocok tepatnya bergerak di hal yang sifatnya mengalir ataupun juga mengalirkan barang-barang peredaran seperti distribusi atau juga jualan minyak, minyak goreng, minyak wangi, sales dong. Oke deh. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Buat pertanyaan yang masuk di story saya hari Jumat ini tanggal 13 Maret. Saya mau jawab pertanyaan dari Tesalonika Yuselia. Sio Babi tahun 1971 mau buka usaha konveksi dan sewa baju. Apakah tepat? Nah, boleh nih. Jadi sebenarnya teman-teman, usaha yang bersifat seperti konveksi atau penyewaan baju adalah sifatnya kayu. Kayu tahun ini berpeluang baik, tapi sayangnya kan Sio Babi. Sio Babi tahun ini tidak sebaik tahun lalu. Jadi menurut saya sebaiknya satu-satu ya. Kalau kamu mau buka konveksi, buka aja konveksi dulu. Karena kalau persewaan baju itu sifatnya adalah air. Jadi takutnya tahun ini air agak berat. Tapi kalau kamu udah siap dua-duanya, ya udah deh, nggak apa-apa deh, kita ambil bulan April. Oke? Berikutnya lagi, saya lanjut ya. Dengan Yuna 19. Tanggal 19 Maret tahun 90. Keuangan, kesehatan, cinta. Coba kita cek ya. 19 Maret tahun 1990. Yuna 19 Maret 1990. Nah, Yuna, saya cek ya. Unsur Yuna adalah air. Airnya adalah air lemah. Rupanya kamu agak sedikit baper ya. Lebay atau baper ya, saya bingung. Tapi Yuna, pada intinya kamu tidak boleh semua dibawa terlalu sensitif. Kamu punya keberuntungan baik berhubungan dengan Sio Babi. Sayangnya Sio Babi tahun kemarin udah lewat. Tapi tahun ini ada juga kok, November nanti. Aduh, masih lama ya. Memang Yuna, tahun ini kamu agak sedikit berat untuk kesehatan, keuangan, ataupun cinta. Jadi nggak bisa idealis dulu ya. Kalau untuk bercinta sebaiknya berteman biasa aja dulu. Keuangan jangan banyak maunya dulu. Kesehatan juga hati-hati organ peredaran. Jangan terlalu capek gitu. Berikutnya ya. Saya jawab lagi. Pertanyaan dari Mintul. Jaga kesehatan malah hamil. Lahiran November awal. Nah loh. Gimana nih Mintul? Jaga kesehatan malah hamil. Nggak apa-apa deh. Tenang, banyak orang yang mengharapkan anak di tahun tikus emas. Bulan November bulan bagus juga kok Mintul. Tenang aja. Cuman kamu harus menjaga kesehatan terutama di bulan Mei Juni dan Agustus September. Itu tips dari saya aja Mintul ya. Saya lanjut lagi dengan Inge Kartika Sari, kesehatan dan keuangan dan karir. Oh, Maret April. Waduh, nanyanya lengkap sekali. Kamu udah punya kalender saya belum? Harus punya nih. Kalender Jenny Feng Shui isinya lengkap banget. Seperti saya juga sama nih, mau melakukan acara-acara atau syuting-syuting juga sama lihat kalender. Jadi tadi Inge Kartika Sari bertanya kesehatan, keuangan dan karir Maret April. Maret ini semestinya baru mulai lebih baik melewati tanggal 15 Maret. April seharusnya bisa lebih baik daripada Maret, tapi lewat tanggal 7 April. Atau kalau secara orang Chinese lewat dari tanggal Cengbeng. Cengbeng itu adalah kita berziarah ke makam leluhur. Jadi semoga ya semua kondisi kesehatan,
keuangan, dan karir bisa lebih baik setelah memasuki April minggu pertama. Masih lama ya? Enggak juga, masih sebulan lagi. Sekarang persiapan dulu ya. Kita lanjut lagi dengan yang terakhir, Dila Serina. 7 April tahun 95, aduh bersama dengan cowoknya. 24 Februari tahun 92. Nah ini hati-hatian nih dengan cowoknya nih. 24 Februari tahun 92. Sebentar ya, cowoknya 24 Februari tahun 92. 24 Februari tahun 92. Sedangkan ceweknya 7 April tahun 95. Sepertinya kamu harus berhati-hati ya dengan pasangan kamu. Karena pasangan kamu ada peluang sedikit emosi out of control. Nah itu dia yang perlu hati-hati menurut saya. Kamu pada dasarnya tipe wanita pemimpin, hokinya juga bagus, agak sedikit tidak suka diatur. Sementara calon pasangan kamu juga sama, agak sedikit tipe pemimpin dan kurang suka diatur. Jadi sebenarnya kalian berdua sama-sama keras loh. Semoga ya Oktober ini bulan bagus. Lalu ada bulan masalah buat pasangan di bulan Mei. Hati-hati ya, Mei ini sebabnya bulan masalah buat pasangan. Sedangkan untuk kamu sendiri, Shio Babi itu hokinya cenderung banyak sifat baik berhubungan dengan bulan April. Lalu unsurnya adalah tanah, sementara tanahnya adalah tanah lemah. Tahun ini agak sedikit lelah. Jadi kelihatannya tahun ini ada peluang rezeki baik buat pasangan kamu, tapi kelihatannya datangnya harus slow but sure, akhir tahun gitu, nggak apa-apa ya. Jadi di awal tahun kamu santai dulu aja, buat anak dulu deh biar lebih oke gitu. Kesehatan juga sama, hati-hati jaga kesehatan. Nah teman-teman, saya rasa jawaban dari pertanyaan Dear Jenny untuk Q&A cukup dulu ya. Teman-teman jangan lupa, kalau masih mau nanya akan dijawab di episode berikutnya. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kalau ada teman-teman yang mau menanggapi, silahkan ya isi kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini dulu, Jenny Feng Shui mengakhiri edisi Q&A bersama Dear Jenny. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ikuti terus ya YouTube channel Jenny Feng Shui dan Instagram Jenny Feng Shui serta Instastory Jenny Feng Shui. Sampai jumpa teman-teman.